Firly ini luar biasa. Dan satu hal yang dia tidak berhasil hanyalah pekerjaannya di dalam menggagalkan Anies Baswedan. Kan masih ada catatan yang kita akan tanya. Itu Harun Masiku kemana? Gitu. Rupanya saat itu saya sudah menduga. Suasana itu dibuat supaya dia nyeker. Kalau nyeker gede dan pejabat, itu langsung dipegang dan menjadi tersandera. Dijadikanlah itu alat oleh rezim. Kekuatan itu mengarah kepada orang yang mengontrol lembaga-lembaga ini yang bisa diutak-atiknya untuk apapun. Nah, itu adalah Pak Lurahnya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Khas Channel dengan Prof. Abbas Toha. Baik, Prof. Baik, alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah, hari ini kita habis Jumatan, begitu semangat ya. Ya, semangat bergelora untuk menuju perubahan yang ya, lebih baik. Karena gini, Prof. Ini bagaimana kita nggak semangat ya. Yang selama ini kita semacam menunggu di satu perjuangan penegakan hukum yang begitu alot ya, yang begitu dahsyat, akhirnya mencapai klimaksnya ya dengan menjadi tersangkanya pimpinan KPK. Dan ini suatu hal yang perlu Peace ya memberikan apresiasi ya, Prof. Ya, tentu harus apresiasi lah kepada Kapolri ya, kepada lembaga maupun pribadinya. Itu satu keberanian, Bib. Betul. Jadi begitu dahsyat ya perlawanan dari elit-elit ya untuk berjuang ya. Di satu sisi udah banyak bukti-bukti yang terkuak, tapi begitu lama ya prosesnya sampai menjadi semacam gunjingan yang tiap hari muncul di publik ya. Iya. Ada apa sebetulnya yang terjadi gitu loh, timbul semacam prasangka sana sini gitu loh. Tapi di akhir beberapa hari ini ya kita menjadi semacam ada kebanggaan juga ya, lega ya, berarti masih ada harapan ya penegakan hukum di negeri ini, Prof ya. Ya, Bib, ini juga kita mulai appreciate dengan kasus Sambo ya. Orang kuat itu. Betul. Ya, betul. Itu kuat pada zamannya Tito. Ya. Firly juga kuat pada zamannya Tito, Bib. Ya, situ ya. Ya, tapi dengan sudah ditersangkakan ya. Nah, tentu ini tentu harus ditindaklanjut dengan benar sehingga masyarakat kembali mulai ada secercah harapan tentang penegakan hukum ya, ini. Kemana Prof di KPK tuh. Jadi ada semacam gundul bersama. Oh ya, mereka jadi ya saya jumpa dengan Dr. Abdullah Mahua. Oh gitu. Saya kalau tahu mau ikut belum gundul. Iya, saya baru ada tadi itu, ada program, ada yang promosi guru besar ya. Sana ini nanti sebentar lagi saya katanya. Oh gitu ya. Wah, kalau mau ikutan gundul lebih seru lagi. Oh iya, akan ikut dia gitu. Oh ya. Ikut. Tapi sudah selesai, Prof. Iya, jadi berarti kan kemarin itu. Iya. Nah, jadi artinya bahwa most of ya seluruh daripada jajaran penegakan hukum di KPK itu merasakan betapa pada eranya Firly ini luar biasa. Dan satu hal yang dia tidak berhasil hanyalah pekerjaannya di dalam menggagalkan Anies Baswedan. Nah ini. Cuma juga polisi kan masih ada catatan yang kita akan tanya. Itu Harun Masiku kemana? Oh gitu. Sudah ada instruksi kok tangkap nih. Sebelum beliau tersangka tuh ada instruksi dari Firly. Gitu. Jadi pertanyaan juga gitu loh. Sudah buron sekian tahun kok sekarang baru perintah tangkap. Iya. Jadi ini barangkali maksudnya supaya meringankan barangkali ini. Cuma begini, Beb, ngomong-ngomong, apakah penggantinya itu lebih tegak hukum atau lagi bobotnya lebih
akan ke arah penegakan hukum sesuai dengan pesanan. Kalau kita melihat, Prof ya, ini kan bergulir dengan waktu ya, kita lihat sendiri kenyataan seperti di MK ya. Di MK itu sendiri kan berhasil yang begitu gagah ya, yang tidak tergoyahkan dengan ketua sebelumnya kan. Bahkan dengan dengan percaya diri dia mengatakan jabatan ini karena Allah katanya. Dia Allah yang artinya hanya Allah yang bisa menurunkan gitu loh. Tapi dengan terjadinya MK kemarin, beliau kan turun juga kan. Artinya kalau kita melihat kejadian di MK kemarin ya, saya yakin juga di KPK juga akan terjadi hal yang sama. Ya cuma kan yang di MK kan masih gerundel Usmannya. Ya walaupun dia gerundel, tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketua yang sekarang ini, waktu dia baru-baru diangkat tuh dia sampai menangis ya. Dia menangis. Ya tangisnya itu mudah-mudahan tangisan semacam ya kekuatan batinnya ya untuk menegakkan kebenaran ya, karena dia merasa sebelumnya itu banyak yang salah ya, sehingga dia begitu menerima jabatan beliau menangis. Kita apresiasi Prof ya. Jadi kembali lagi ke KPK tadi ya, banyak sekali ya kalau kita lihat, ini belum pernah terjadi Prof. Begitu banyak sekali orang-orang mantan kota KPK, situ ada Abraham Samad, ada Novel Baswedan, ada lagi Bambang dan lain-lain lagi, ada lagi banyak sekali kan orang-orang yang ada di KPK itu semua bersuara gitu loh. Ini sakitnya udah parah, kenapa kok lama sekali gitu loh. Nah, tapi ya alhamdulillah kita kembali lagi, alhamdulillah ujung-ujungnya pada saat-saat yang genting, ini kan saat yang genting Bro. Kondisi kita ini kan menjelang pemilu, menghadapin banyak masalah-masalah sana sini, korupsi juga merajalela, hampir semua lembaga terkena korupsi. Ini korupsi berjamaah yang bikin repot, Prof. Ya, soal korupsi begini, dulu pada era Pak Harto, saya pernah bicara, tapi maklumlah orang masih di bawah, belum tua kedengaran. Kalau dengan kondisi ya tata kelola negara, ASN, BUMN, Polri ini, kalau diberi ya gaji mereka tuh seperti ini, itu tidak cukup, maka mereka akan nyeker kemana-mana. Tapi rupanya saat itu saya sudah menduga suasana itu dibuat supaya dia nyeker. Kalau nyeker gede dan pejabat itu langsung dipegang dan menjadi tersandera. Dijadikanlah itu alat oleh rezim waktu itu Pak Harto. Nah, barangkali pola ini yang dipakai oleh rezim sekarang. Cuma kalau dulu tuh enggak ganas. Dia itu cuma ya keras-keras ikan betok lah. Kalau ini piranha yang sekarang ini enggak habis. Jadi kalau ada sungai ya di Brazil itu, nyebrang kuda itu, mulai dari nyebrang sampai ke sana, keluar yang jalan cuma rangka kudanya. Habis ya. Habis. Nah sekarang itu yang terjadi gitu. Nah kita lihat di dalam perpolitikan ternyata juga begitu. Yang nakal-nakal itu, partai-partai besar itu sekarang sudah dikandangkan, disandera. Nah akibat penyanderaan dan sebagainya, ujung-ujungnya muncul Gibran. Sebetulnya bukan tersandera, Prof. Kalau saya bukan tersandera. Jadi gini, mereka tuh korupsi berjamaah. Iya. Jadi semuanya kebagian. Gitu loh. Ini contoh sederhana ya. Kita melihat sendiri kemarin, kan rame nih wacana angket. Wah, heboh gitu loh. Tiba-tiba sekarang ditelan bumi, nggak ada lagi ininya. Wah, rame antara ini dengan ini lagi pecah kongsi dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya sampai sekarang santai-santai saja. Jadi timbul pertanyaan itu. Iya, kalau awalnya, kalau istilahnya korupsi berjamaah itu pertama kan dulu anggota DPR di Sumatera Barat, Iya. Junior saya. Nah ini sekarang bagaimana kita nggak? Nah ini enggak. Ini yang punya partai-partai itu tersandera. Ya enggak, cuma saja yang menyandera pun seharusnya masuk dalam kelompok tersandera. Prof, bayangin ini sekarang BPK. Ya kan? Satu-satunya lembaga
yang kita harapkan, yang kita percaya selama ini. Ya. Tiba-tiba salah satu menjadi tersangka. Dia mengembalikan uang. Uang itu nggak tanggung-tanggung, Prof. Bentuk dolar. Masih grassroots dolar dalam satu. Wah, semangat betul Habib nih ya. Karena saya tuh belum lihat uang miliaran. Iya, terperangah lihat dimunculkan di TV itu uang dolar segitu banyaknya tuh kalau nggak salah sekitar 40 miliar. Bayangkan tuh. Nah, informasi yang beredar di DPR tuh ada katanya yang menerima tuh kurang lebih sekitar 70 miliar. Jadi ini tuh baru satu kasus, Bro. Kebayang nggak? Jadi BPK yang selama ini yang memberikan semacam audit ya di semua pemerintahan, kan mereka kan melakukan audit itu. Oh, ini tanpa terkecuali dan segala macam ya, udah begitu selama ini kita menjadi bangga, terjadi korupsi. Oh, ya jadi begini, Bib. Sekarang itu semua sudah tersandera. Ini tersandera, ini terkait, ini nepotisme, ini. Artinya sekarang kekuatan itu mengarah kepada orang yang mengontrol lembaga-lembaga ini yang bisa diutak-atiknya untuk apapun. Nah, itu adalah Pak Lurahnya tentunya. Nah, jadi cuma yang pernah diangkat tuh sama Ubaidillah itu kan Pak Lurah dan anaknya pernah diajukan. Kalau ngomong soal yang pengontrol kan masalah anggarannya kan ke DPR. Ya, DPR jadi kan lembaga IBIT, DPR tukang stempel, ya. Kemudian kepolisian kondisi begitu. Sekarang mulai TNI yang dicawe-cawe. Tapi kemarin statement Panglima, Masya Allah luar biasa. Sudah ada buku panduan untuk netral ya. Kemudian kita lihat lagi MK, KPK sudah begitu, BPK ini yang terakhir nih, Beb. Mana lagi, Beb? MA tiada lagi. Akhirnya apa? Ya enggak, tanya sama Dul Sumbang, sama Ebit GAD. Tanyalah masalah itu pada rumput yang bergoyang. Subhanallah. Lebih baik nyanyi lagi. Kita minum dulu, Pak, biar makin semangat. Masya Allah, ya, jadi gitu, Bib. Nah, sekarang coba kita bedah sedikit saja dengan kondisi yang ada sekarang. Memang bisa. Masalah Pilpres, Bib. Ya, kita... So ada kaitannya ke sana. Ya, kaitannya dengan Firly tadi ada yang berusaha mencari kesalahan mulai dari Formula E. Ya enggak? Kemudian ada lagi yang ingin memojokkan Anies dengan rumputnya. Ternyata Ges Khalifah yang terakhir melihat rumputnya lebih jelek yang sekarang daripada waktu Anies menanam. Oke. Nah, jadi optimisnya Bi, ya saya lihat adanya kasus Firly yang dijadikan tersangka, maka penegakan hukum ada titik-titik cerahnya. Maka perjalanan ini ya positif dan optimis saya, Amin ini menang. Kenapa? Satu-satunya yang bisa mengalahkan Amin ini adalah kecurangan yang TMS. Ya, kecurangan yang di backup oleh pelanggaran-pelanggaran. Jadi ada pelanggaran, ada kecurangan. Ada pelanggaran curangan jalan bersama. Nah, ini terjadi. Kita lihat baliho ya. Kelompok ini dicopot ya. Paslon ini dicopot, yang ini 2 dicopot, yang ini enggak dicopot. Wah, copot mencopot lah itu. Nah, jadi tetapi kalau lihat gerakan rakyat yang mendukung Anies ini lewat relawan kah, berbagai macam ya. Kemudian sekarang ini kaptennya itu mantan Basarnas. Basarnas ini adalah orang yang menguasai sistem dalam operasional. Jadi manajemen dan tata kelola organisasi itu akan dia replika dibawa kepada pemenangan Anies ini. Saya yakin itu. Dan Prof ada di situ. Ya. Saya lihat dari daftar nama yang diumumkan kemarin, wah, saya pelototin satu persatu nih. Waduh. Prof Abbas ada di situ, ya, ada juga di situ Ahmad Yani ya, Roma Sumi, ada juga Abdullah Mahwa ya. Ya, ada Fakhrul Razi, ada banyak menteri itu. Ada Sutioso. Ada Dewan Sutioso. Ya. Nah,
Sutioso hadir. Dia orang BIN, orang intelijen ini. Makanya saya lihat kalau dari struktur yang sudah diumum kemarin itu kurang lebih hampir 700-an ya. Dan kata Aniesnya nanti akan bertambah lagi mungkin sampai dengan di 1.500-an. Ya, nah, karena itulah saya mengatakan optimis dan positif amin ini. Jadi yang bisa melakukan itu mengalahkannya hanya kecurangan. TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Untuk itu, ya by system itu sudah ada yang menyusun. Ya. Tapi tidak by system, manual pun bisa kita ikuti. Ya, kalau di seberang sana punya agenda bagaimana melakukan kecurangan, di kelompoknya Koalisi Perubahan juga kan tidak tinggal diam. Enggak, jadi misalnya beginilah, secara umum nih barangkali netizen juga perlu memahami. Awal mula daripada pemilu dan pilpres ini ditentukan oleh jumlah pemilih. Ya. DCS namanya. DCS. Setelah diolah, dia pelajari, ada DCT, daftar calon pemilih tetap. Nah, dalam pemilih tetap ini tadi, DPT, pemilih tetap, DPT. Kalau DCT tadi itu caleg-caleg ini DPT. Di DPT ini sudah ada orang mati masih tercatat, RT RW-nya nggak jelas, kosong-kosong. Kemudian ada lebih penduduknya, misalnya dalam kecamatan itu cuma ada 600, tapi tercatat 800. Nah, ini tentu harus dibersihkan ini. Nah, itu sudah terlihat. Setelah itu kemudian mulailah masuk di TPS kan. Mulailah jumlah kartu suara. Kemudian mulai menusuk jalan dan seterusnya sampai kepada perhitungan. Di situ ada namanya ya plano A, plano C1 dan C7. Ini yang harus dicermati. Siapa yang mencermati itu adalah saksi. Saksi mana? Saksi dalam yang legal secara sistem dan saksi bayangan dari luar. Ini harus punya ini. Timnas harus punya ini. Jadi kalau jumlahnya 800.000 sekian, maka yang real itu adalah 1,7 juta saksi. Nah, tambah bayangan berarti kan taruhlah ada kira-kira 3 juta lebih minimum yang diperlukan saksi. Tapi saksi bukan sekedar saksi. Saksi yang terlatih, yang memahami. Kertas dibawa, saksi itu ngelihat di mejanya ada ini ndak, di tangan yang menghitung tuh ada cincin yang berlubang ndak, dan seterusnya, semua dicoba. Kemudian setelah itu, waktu statement tanda tangan itu, antara yang ada di C1 itu juga ada di papan hitungan. Foto itu. Nah, kemudian yang C7-nya perlu karena itu adalah daftar kehadiran saksi dan sebagainya. Nah, dua ini paling minimum harus dimiliki. Nah, relawan sendiri itu harus punya data. TPS ini RT berapa, TPS ini berapa, sehingga kalau satu kecamatan punya 50 TPS, satu kelurahan punya 50 TPS, satu kecamatan tuh ada 300 TPS, maka kan berapa itu harus perhatikan. Kemudian berapa lama menghitungnya. Setelah selesai itu namanya itu dibawa ke kantor kecamatan. Ada pleno di situ. Nah, pleno itu adalah harusnya wajib hukumnya saksi tadi itu ke sana. Jadi kalau ada 50 kelurah kali sekian hadirlah semua, jadi rame itu. Nah, selesai di pleno kecamatan kan dibawa lagi ke kabupaten kota, dibawa lagi. Cuma sekarang waktunya dari TPS ini 2 hari katanya. Apa bisa di Irian tuh bagaimana 2 hari? Di Riau naik speedboat bagaimana? Nah, ini yang kadang-kadang tidak logik. Jadi itu dipertanyakan juga kok begitu ya. Nah, setelah ada tadi kan pleno kecamatan, pleno kabupaten kota, pleno provinsi, baru naik ke pusat. Terjadi sengketa misalnya. Misalnya paslon X lolos. Kita punya data, komplain. Tapi data
yang bisa disajikan secara akurat. Karena apa tadi? Di mana letak kecurangan? Apa kecurangannya? Dan action solusinya apa? Jadi dalam proses itu juga kalau ketemu kecurangan, kita langsung memberikan data itu untuk diadvokasi. Nggak nunggu jadi berjalan. Nah, jadi itu yang saya katakan, saya optimis ini bisa kita jaga, kecuali kalau penyelenggara itu sudah main kayu. Tapi kalau main kayu, sekarang ini tidak boleh. Karena dia main kayu, lebih lagi lah. Sebab apa? Masyarakat sudah tahu ini akan menentukan hidup 5-10 tahun yang akan datang ini. Maka saya harus berjuang untuk tegaknya kebenaran. Nah, sebagaimana kalau Anies tadi kan beliau bicara tentang pendidikan. Ya, pokoknya insya Allah semua dapat akses pendidikan. Artinya semua bisa sekolah. Swasta, kita harapkan nanti enggak bayar PBB lagi. Tanah negara bisa dipakai. Masya Allah, luar biasa, Bib. Kembali lagi ke pengawasan Pilpres ini ya. Kalau kita melihat pidatonya Gus Imin ya, pada saat mengumumkan tentang kesebelasan ya, istilahnya itu kesebelasan kayak main bola ya, ada kapten gitu ya. Oh, kapten ya. Ada wasit, ada penonton. Jadi pemain. Dalam pidatonya dia tuh saya sangat menelaah dengan teliti ya. Saya lihat, wah. Jadi kalau saya boleh berpendapat bahwa beliau ini hebat gitu loh. Karena kecurangan ini kan sudah muncul ya di mana-mana kan. Potensi curang pemilu ini sudah banyak dibahas di mana-mana. Makanya dia bilang nanti pertandingan ini dia berharap semua penonton itu ikut aktif ya, ikut menyaksikan dan segala macam, sehingga dia tuh mengajak ya, dalam masa itu dia tuh mengajak kepada semua yang netizen dah ya, semua yang berpartisipasi untuk nonton bola ini dan ikut berpartisipasi. Jadi artinya di dalam gaya manajemen namanya itu adalah melibatkan semua orang untuk melihat proses sehingga bisa melihat kalau ada penyimpangan yang dibetulkan. Ya, ada lagi lebih menarik, tahu nggak Bro? Apa tuh? Bukan hanya melibatkan pemilih, yang lebih saya perhatikan lagi dia melibatkan pihak luar, pihak asing. Nah, itu kan begini. Lazim biasanya dulu pun kita mengundang pengamat-pengamat pemilu luar, bisa negara, bisa lembaga independen. Nah, itu yang saya bilang tadi, dia sudah membuka peluang itu ya, dengan dekat dalam pidato itu dibilang apabila nanti terjadi kecurangan pada Pilpres ini, kita akan lapor ke FIFA gitu loh. Nah, orang banyak nggak apa-apa kalau langsung ke FIFA. Artinya apa? Artinya dia itu sudah tidak berharap banyak dengan penyelenggara sekarang ini. Potensi kecurangan sudah di depan mata. Iya, tapi tetap Bib, seluruh proses kita lakukan, seluruh proses kita catat, seluruh proses kita dokumenkan. Kalau terjadi sesuatu, nah itulah. Jadi, nah sekarang ini lembaga negara kan sudah dikontrol oleh satu orang itu tadi kan. Tetapi yang hebatnya apa lagi? Andika waktu wawancara dengan Abraham Samad, ya memang pada tahun sekian itu sudah ada kecurangan. Saya melihat waktu itu saya masih bintang 1. Ditekan katanya kan. Ya. Nah, jadi ya kita sekarang, apakah rakyat masih mau ditekan seperti itu? Nah, kita akan melihat ya bagaimana perjuangan Erdogan ya. Bagaimana Erdogan bisa menghindari dari kudeta ya. Nah, sekarang seharusnya dengan perjalanan panjang ini dan waktu sekarang kan tinggal 79 hari lagi, Bib. Ya. Jadi saya tertarik dengan pidato Gus Imin tadi. Jadi alangkah baiknya kalau dari sekarang ini kita wacanakan kita melibatkan pihak asing gitu loh. Kalau untuk dalam negeri sendiri sudah kita susah ya untuk berharap banyak. Ya satu-satunya cara melibatkan pihak asing sebagai pengawas, kan pernah terjadi sebelumnya kan, pihak asing itu tim-tim dari luar tuh
ikut sebagai wasit menyaksikan apa namanya pilpres ini terjadi dengan kecurangan atau tidak gitu loh. Nah kalau sudah terlibat pihak asing, otomatis kan lebih apa? Lebih transparan. Lebih transparan dan kita bisa berharap banyak gitu loh. Ya. Karena tanda-tanda untuk itu semakin hari itu semakin kasat mata, Prof. Udah terang-terangan, terang benderang. Mau kita melanggar apa mereka sudah nggak peduli. Ya, why? Ya, kenapa? jadi, karena seluruh lembaga terkait itu sudah dikontrol dalam satu genggaman. Iya, makanya ini kita ini kan bernegara, ini kan bukan hanya kita kan, bangsa-bangsa semua kan peduli kan. Seluruh bangsa di dunia kan peduli terhadap demokrasi kan. Semuanya juga kepengennya demokrasi berjalan di seluruh dunia kan seperti ya, itu kan. Cuma kita aja harapkan kalau terlampau ditekan, terlampau dikendali, muncul yang namanya amok massa. Ya, itu yang sampai kita nggak mau. Jadi contoh ya seperti yang terjadi di Palestina itu tanpa tekanan dunia internasional mungkin sampai sekarang juga dihabisin itu kan, karena ada tekanan-tekanan dari internasional. Nah, sama halnya seperti saat ini, begitu ada gejala-gejala sudah kecurangan di depan mata ya, dari awal-awal kita sudah mulai semacam apa namanya ya entah mengundang entah apalah bahasanya ya, melibatkan pihak-pihak luar bahwa oh kita ini ada pesta demokrasi, monggo kita. Ya, nah saya lihat tadinya saya berharap ya komunitas atau kelompok yang mendorong untuk terjadinya transparan ini. Nah kita kan tadinya ada di DPR tuh berkembang masalah angket ya. Ini nggak jalan-jalan nih. Ya. Kenapa ini? Apa PDI? Udah nggak bisa diharap, Prof. Kalau produk kemarin ini 2 periode ini di DPR itu kita jujur ya, sudah tidak ada harapan sama sekali. Karena tanpa banyak konstitusi yang sudah dilanggar, undang-undangnya sudah ditolak dari masyarakat segala macam, semuanya ketok palu, Prof. Semuanya jalan gitu loh. Jadi memang kalau kita kepengen demokrasi betul-betul berjalan, harus kita membuka pintu selebar-lebarnya ke dunia internasional. Bahwa kita ada hajat besar, ini sudah ada potensi akan terjadi kecurangan, kita libatkan negara-negara netral supaya sebagai pengontrol. Bukan berarti kita apa namanya minta perlindungan luar, enggak. Ini kan demokrasi ini kan supaya bisa betul-betul ya, untuk menghindari juga amok massa tadi. Iya, jangan sampai terjadi amok massa. Itu kan masih banyak cara ya, cara-cara yang jenius ya untuk mengatasi masalah. Ini juga kita mengingatkan juga bahwa KPU, Bawaslu janganlah bermain api gitu. Ya. Nah, ini ya satu sisi itu. Nah, sisi saya, kenapa saya yakin Amin menang? Bicara soal pendidikan terbuka, bicara soal energi transisi, bicara masalah daily life terjangkau, setara dan merata. Jadi jawabannya itu jelas, konkret dan operasional, dan itu dimungkinkan untuk pembangunan. Ya sudah. Ya kalau itu, Prof, memang dari awal kita sudah melihat ya kasat mata ya bahwa euforia masyarakat yang kepengen perubahan itu kan begitu dahsyat, begitu gemanya itu sampai sekarang ini kan luar biasa, tanpa dibayar, tanpa dimobilisasi, tanpa segala-galanya, tapi ini dukungan tiap hari mengalir, air bah. Kita lihat kan, di mana ada Anies di situ manusia. Iya, dan kita lihat tidak hanya dulu kan. Ada mengatakan ini kekuatan ini cuma ada di kota-kota besar. Nah kalau kota-kota besar itu kan penduduk Indonesia ini 52% lebih berada di kota-kota besar, 48% di desa-desa. Nah di desa ini terutama di Pulau Jawa. Cuma sekarang gerakan rakyat ini sudah menjangkau ke sana. Makanya saya katakan awal tadi, Anies sudah terbendung, Amin tuh menang. Satu-satunya yang bisa mengalahkan dia adalah kecurangan. Kecurangan itu perlu diantisipasi. Apa programnya, apa actionnya? Salah satunya mengundang pihak luar yang independen untuk mengawasi pemilu ini. Mudah-mudahan semacam sinyal-sinyal dari pidato Caimin tadi. Iya, kita nggak cocok-cocokkan. Kan kita kan punya hak untuk itu kan, gitu. Jadi kita himbau lah supaya KPU, Bawaslu mengundang lembaga luar independen untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu. Gitu, itu himbauan kita. Iya, bukan himbauan kita semacam ya appeal ya kepada pemerintah saat ini, jangan bermain api gitu loh. Karena sudah tanda-tanda kecurangan sudah makin hari semakin terkuak, ya sudah saatnya kita harus bangkit. Nggak bisa kita berdiam diri, Prof. Ya kan? Jadi rakyat pun jangan berdiam diri, karena kalau kedoliman katakan ke apa namanya
kecurangan ini kita biarkan, dia akan merajalela gitu loh. Sebelum terpilih sudah kecurangan, apalagi nanti terpilih apa akan terjadi? Kan itu bro. Begitu produk dari awal itu sudah banyak salah menggunakan kekuasaan yang berlebihan, begitu dia berkuasa dia akan lebih dahsyat daripada itu. Ya kan itu bro.